salam sejahtera untuk kita semua. Dosen pengaji UKIN yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ana Santi. Saya guru agama di Lembaga Pendidikan SMP Negeri 2 Kota Pombang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2024 LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober, saya akan membuat video pembelajaran di kelas 8 dengan materi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Selamat menyaksikan. Mari kita buka dulu kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Ibu minta satu orang memimpin kita dalam doa. Kita kepada Bapa, Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tidak akan hentinya kami mengucap syukur kepadamu atas segala kemurahan-Mu dan atas segala perlindungan-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami semua. Dan tadi malam hingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dan dapat menikmati nafas kehidupan. Ya Allah Bapa, sekarang kami akan memulai KBM kami. Kami mohon lindungilah kami dalam kegiatan kami pada hari ini, agar kami dapat menyelesaikannya dan dapat mencermatinya di masa depan kami. Dalam kami puji, kini sampai sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa, Terima kasih, silakan duduk. terima kasih. Baik, Ibu mau cek kehadiran. Zai, Hadir. Mamas, Hadir. Meo, Hadir. Diu, Hadir. Seneng, Hadir. Jadi, Jelimut, Hadir. Jerman, Hadir. Lagung, Hadir. Eta, Hadir. Oja, Hadir. Santus, Hadir. Indah, Hadir. Yosimat, Zalmi. Hadir. Oke, baik, semua hadir ya. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Masih semangat untuk ikut les hari ini? Masih. Minggu lalu Ibu sudah jelaskan materi tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Hari ini sebentar kita akan belajar dengan tema yang baru, yaitu tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan atau mujizat. Sebelum ke tema yang baru, Ibu mau cek dulu kamu punya pengetahuan, ingatan tentang materi yang Ibu sudah jelaskan minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Apa yang dimaksud dengan perumpamaan? Ayo, siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan perumpamaan? Ya, Fitri? Perumpamaan adalah penyampaian pesan
gagasan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kaisan, simbolis, atau perbandingan. Oke, tepuk tangan lu. Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa kiasan, bahasa simbolis, dan bahasa imajinatif. Masih ingat tidak contoh-contoh tindakan perumpamaan yang dibuat oleh Yesus? Ayo, Pita. Contohnya perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan tentang seorang penabur. Apalagi? Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Dan masih banyak lagi perumpamaan yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu. Baik, sekarang kita masuk pada tema baru, yaitu tentang Yesus memberitakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Pernah dengar tentang mujizat? Pernah? Apa itu mujizat? Lupita? Mujizat merupakan suatu tindakan yang luar biasa yang dibuat Yesus dan tidak dapat dibuat oleh manusia. Oke. Mujizat adalah sesuatu tindakan luar biasa yang dibuat oleh Yesus yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Atau ada di antara kamu yang bisa buat mujizat sama seperti Yesus? Tidak ada. Baik, adik-adik sekalian, sebelum Ibu lanjut, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami makna kerajaan Allah sebagaimana diwartakan oleh Yesus melalui tindakan dan mujizat. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menghubungkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. 3 poin ini yang Ibu harapkan sehingga kamu bisa mencapai pembelajaran hari ini dengan baik. Artinya adik-adik harus betul-betul memahami 3 hal yang ada di depan, sehingga pembelajaran hari ini bisa bermakna kalau adik-adik mengerti dengan tujuan pembelajaran yang mau dicapai sebentar. Yang pertama, adik-adik mengerti konsep apa itu kerajaan Allah. Yang kedua, menganalisis tindakan dan mujizat Yesus. Dan yang ketiga, apa yang ketiga? Menggabungkan atau menghubungkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sepakat ini? Sepakat. Kalau begitu kita lanjut. Oke. Perhatikan gambar yang ada di depan. Gambarnya kelihatan? Kelihatan semua? Ya. Menurut adik-adik, gambar-gambar yang Ibu tampilkan depan ini gambar tentang apa? Gambar tentang apa? Mujizat Mujizat yang dibuat oleh Yesus. Coba dari keempat gambar yang Ibu tampilkan di depan, adik-adik berikan judul. Gambar pertama tentang apa? Gambar kedua tentang apa? Gambar ketiga tentang apa? Dan gambar keempat tentang apa? Bisa? Silakan. Siapa yang berani untuk memberikan pendapat terkait gambar yang ditampilkan di depan? Ayo, gambar nomor 1. Kira-kira gambar mujizat tentang apa? Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid. Oke, baik, tepuk tangan. Gambar kedua, Fitri. Yesus naik surga. Yesus naik ke surga. Oke, tepuk tangan. Gambar ketiga, Lupita. Yesus membangkitkan Lazarus. Yesus membangkitkan Lazarus. Baik, tepuk tangan. Gambar yang terakhir, Ibu minta adik-adik laki-laki. Ya, Christian. Yesus memberhentikan angin hidup. Yesus meredahkan angin hidup. Tepuk tangan. Terima kasih atas jawabannya. Karena kenapa saya suruh adik laki-laki dulu yang jawab? Dari tadi yang perempuan saya jawab. Tidak hanya yang perempuan yang semangat ini hari, semua semangat, laki-laki juga Baik. Dari gambar yang Ibu
ibu tampilkan di depan hanya 4. Bukan berarti mujizat Yesus hanya 4. Masih banyak lagi mujizat Yesus lainnya. Dan ibu tidak tampilkan semua. Ini hanya perwakilan dari beberapa mujizat yang dibuat oleh Yesus. Baik, selanjutnya ibu membentuk kamu dalam kelompok. Dan kelompoknya ibu sudah bagikan seperti minggu lalu dalam 2 kelompok. Silakan bergabung dalam kelompok yang ibu sudah tentukan. Silakan. Ada 2 kelompok, Mbak. LKPD yang ibu sudah siapkan. Sebentar adik-adik mengerjakan soal diskusi sesuai dengan instruksi yang ada dalam LKPD. Bisa? Bisa. Dan setelah berdiskusi nanti ibu beri kesempatan kepada kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian hari ini. Bisa ini? Bisa. Silakan kerja, ibu kasih waktu 10 menit. Lima menit lagi. Sudah? Sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kuas sedikit. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Oke, kalau sudah, kita presentasikan hasil diskusinya. Tetapi sebelum adik-adik presentasikan hasil diskusinya, ibu minta adik-adik berdiri. Berdiri, kita ice breaking break. Baik, kelas 8B. Senyum, ceria, semua. Pelajaran agama Katolik favoritku. Yes, yes, yes. Oke, sekali lagi. Kelas 8B. Senyum, ceria, semua. Pelajaran agama Katolik favoritku. Yes, yes, yes. Tepuk tangan dulu. Sudah semangat? Sudah. Kalau sudah, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan mulai dari kelompok 1. Utusan dari kelompok 1 silakan membacakan hasil diskusi. Selamat pagi teman-teman.
Pagi. Saya utusan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dengan soal apa pesan dan mukjizat Yesus. Peristiwa mukjizat yang dibuat Yesus mengundang dan mengajar kita agar kita percaya bahwa Yesus berkuasa menyelamatkan dan memulihkan. Yang kedua, kesembuhan yang dialami oleh orang lumpuh adalah tanda bahwa kerajaan Allah sudah hadir dalam diri Yesus. Pertanyaan yang kedua, apakah tindakan Yesus relevan dengan masalah sosial yang kita miliki? Jelaskan alasannya. Alasan kami yaitu tindakan Yesus berbelas kasih terhadap yang menderita. Hal ini relevan dengan penyelamatan, kesehatan, dan kepedulian sosial. Baik, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Hasil diskusinya. Ada pertanyaan? Ada. Silakan. Baik, saya dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 1 dengan pertanyaan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah yang terkandung dalam tindakan Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Oke, silakan dijawab. Baik, jawabannya itu dengan berempati kepada orang yang sedang sakit, mengunjungi keluarga atau teman yang sedang sakit. Oke, tepuk tangan. Sudah bisa diterima jawabannya? Sudah? Sudah. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita lanjut ke kelompok 2. Perwakilan kelompok 2, waktu dan kesempatan silakan. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jawaban dengan pertanyaan nomor 1, apa pesan dan mukjizat Yesus? Jadi di sini kami membuat 2 jawaban. Yang pertama, kita harus percaya kepada Yesus yang menawarkan hidup baru bukan hanya setelah kematian, tetapi juga pemulihan dari kehidupan saat ini. Jawaban yang kedua, tidak menyerah pada situasi yang sulit, sebab Allah mampu membuat mukjizat atas apa yang terjadi pada kita. Jawaban nomor 2 dengan pertanyaan, apakah tindakan Yesus relevan dengan masalah sosial yang kita miliki? Jelaskan alasannya. Jawabannya, Lazarus yang sudah mati selama 4 hari menunjukkan situasi mustahil dan tanpa harapan. Namun, Yesus hadir dan menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dalam konteks sosial, banyak orang mengalami krisis ekonomi, depresi. Tindakan Yesus mengajarkan kita untuk tidak menyerah dengan keadaan yang kita hadapi. Baik. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan. Ada pertanyaan? Ada. Silakan. Baik, saya dari kelompok 2 akan memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Dengan pertanyaan, bagaimana kita menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah dan terkandung dalam tindakan Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, silakan. Itu pertanyaan dari kelompok 1. Ya, silakan. Baik, nilai yang dapat diambil dari pertanyaan tersebut yaitu yang pertama, membangkitkan harapan dan kehidupan baru. Yang kedua, menjadi penghibur bagi orang-orang yang berduka. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana kelompok 1? Sudah bisa terima jawabannya atau masih mau bertanya lagi? Sudah. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih karena sudah berdiskusi dengan penuh penghayatan, dengan kerjasama yang luar biasa, sehingga tadi ketika mempresentasikan hasil diskusinya kelihatan diskusi yang hasil kerjasama yang baik memang akan menghasilkan jawaban yang luar biasa. Pertanggungjawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 juga tadi sangat-sangat luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Baik, adik-adik, berbicara tentang mujizat. Di awal tadi adik-adik sudah menjawab, mujizat adalah sesuatu tindakan luar biasa yang dibuat oleh Yesus.
mujizat atau Yesus ketika dia menggunakan mujizat itu adalah salah satu cara untuk mewartakan hadirnya kerajaan Allah di dunia. Kalau minggu lalu Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan. Hari ini Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan tindakan atau mujizat. Mujizat yang dibuat Yesus itu bukan sekedar peristiwa yang luar biasa. Tidak. Yesus tidak hanya mau menunjukkan bahwa mujizat yang dia buat itu sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya mujizat yang dibuat oleh Yesus itu adalah tanda yang menunjukkan kasih Allah. Contohnya tadi, 2 mujizat yang sudah kita diskusikan sama-sama. Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Yesus membangkitkan Lazarus. 2 tindakan itu adalah tindakan kasih Allah kepada kita. Tadi juga adik-adik sudah jawab. Bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah yang ditampilkan oleh Yesus dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tindakan dan mujizat. Bagus tadi jawabannya. Di mana kita berempati kepada orang yang sedang mengalami penderitaan, mengunjungi orang sakit. Saya tanya dulu adik-adik di kelas 8B. Siapa yang pernah mengunjungi teman yang sedang sakit? Angkat. Oke. Dari kelompok 1 semuanya angkat tangan. Kelompok 2 juga pernah mengalami hal yang sama yang dibuat oleh kelompok 1? Ya. Saya yakin juga. Karena itu juga pernah lihat kekompakan kelas kamu ketika ada teman yang sakit. Dan kalau kita pergi mengunjungi orang yang sakit, yang jelas kita pergi dengan tujuan untuk memberikan semangat. Jangan pergi mengunjungi orang sakit, kita buat orang sakit tambah lemas, tambah stres. Kita vonis dia, kau punya sakit itu tidak bisa disembuhkan. Kau punya hidup mungkin tinggal 2 bulan. Kita bukan untuk memberi semangat supaya dia sembuh, tetapi malah membuat dia menjadi lebih menderita, lebih tertekan. Oke, baik. Selanjutnya, kita lihat makna teologis dari mujizat yang dibuat oleh Yesus. Yang pertama, wujud nyata dari kasih dan kuasa Allah yang mengatasi keterbatasan manusia. Mujizat itu sebagai wujud nyata dan kasih Allah untuk mengatasi keterbatasan manusia. Karena mujizat itu hanya Yesus yang bisa buat. Kita manusia tidak bisa buat. Yang kedua, mujizat itu sebagai undangan dari Allah untuk kita beriman kepada Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang membawa kerajaan Allah ke tengah dunia. Undangan maksudnya apa? Bukan undangan ke pesta pernikahan, enggak. Undangan untuk beriman. Ketika kita melihat mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus, kita percaya bahwa apa yang dibuat oleh Yesus itu menunjukkan tanda kasih-Nya kepada kita. Yang berikut, melalui mujizat yang dibuat oleh Yesus, sebenarnya Yesus mau menunjukkan bahwa kerajaan Allah mencakup penyembuhan, keadilan, belas kasih, kemenangan atas kejahatan dan kematian. Sampai sini mengerti? Mengerti? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, adik-adikku sekalian yang ibu cintai, pelajaran hari ini sudah selesai. Tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Ibu mengharapkan apa yang ibu sudah jelaskan hari ini betul-betul kamu ingat dan kamu resapi dalam hati, supaya nanti ketika ibu kasih ujian, kamu bisa jawab pertanyaan sesuai dengan apa yang ibu sudah jelaskan pagi hari ini. Bisa? Bisa. Baik, selanjutnya dari proses pembelajaran yang sudah kita pelajari sama-sama, ibu mau tanya, kegiatan mana yang paling kamu sukai?
Kegiatan apa? Mengamati gambarkah? Berdiskusikah? Alasannya apa? Ayo. Coba. Ya, Lupita. Kegiatan yang paling saya suka dalam pembelajaran hari ini yaitu ice breaking. Alasannya karena dapat membakar semangat kami para siswa untuk mengikuti pembelajaran. Oke, menurut teman Lupita yang dia sukai ice breaking supaya membakar semangat. Membakar bukan berarti kamu ambil api terus bakar, tidak ya? Tepuk tangan. Yang lain? Yang lain? Kegiatan pembelajaran bagian mana tadi yang kamu suka? Kalau teman Lupita tadi ice breaking. Kakak Guli? Kegiatan yang saya sukai di saat kami berdiskusi karena di situ kami bisa memberikan pendapat kami masing-masing. Oke, tepuk tangan. Saat berdiskusi bisa mengemukakan pendapat, bisa menyampaikan ide-ide yang bagus dalam kelompok. Terima kasih atas jawabannya. Baik, adik-adik, untuk tugas, Ibu minta kamu tulis tugasnya. Tugas, tulislah pengalaman ketika mengalami penderitaan. Tulislah pengalaman ketika mengalami penderitaan dan apa bentuk kepedulian orang terhadap penderitaan yang kalian alami. Itu dikumpulkan minggu depan. Bisa? Baik adik-adik, karena tadi kita di awal kegiatan kita buka dengan doa, maka di akhir pelajaran kita pagi hari ini, mari kita tutup kegiatan kita dengan doa. Meminta satu orang memimpin kita dalam doa. Semuanya berdiri. Guru-guru dan teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati untuk berdoa atas nama Bapa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan, sekarang kami mau istirahat, semoga kami dilindungi dan dijauhkan dari ancaman mara bahaya serta penyakit yang mengancam jiwa dan raga kami. Ya Tuhan, nama-Mu kami puji, kini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa